Selamat pagi. Hari ini saya sudah spray padi saya pakai Pornas. Pornas yang vegetatif ya, di umur 6 HST. Jadinya tanaman padi ini merupakan jenisnya cigelis. Ini penampakan di umur 5 hari ya, kayak begini. Dia sudah mulai keluar tunas baru, daun baru ya. Jadi di sini posisi saya ini bagi spray tadi pakai Pornas. Kemarin 3 hari yang lalu saya sudah pakai Ambition sama Ultradap. Jadi kandungan Ambition itu asam amino, asam sulfat, dan tentunya ada makro ya. Di sini kandungan itu bisa mempercepat ini untuk masa pindah tanam biar tanaman tidak stres. Dan Ultradap itu juga ada kandungan nitrogen 12% dan fosfatnya ada sekitar 60% kalau nggak salah ya. Itu merupakan bisa digunakan di masa vegetatif sampai umur 35 sampai 40 HST ya. Ini saya baru aplikasikan baru sekali, pertama kali. Jadi di posisi ini saya kombinasi kemarin itu pertama 3 hari itu pakai Ambition sama Ultradap, dan setelah 6 harinya lagi, 3 harinya lagi saya pakai Pornas vegetatif ya, teknologi nano. Itu saya pakaikan di lahan ini ya. Ini penampakannya. Ini padinya saya macak-macak ya, dan airnya mengalir. Airnya tentunya mengalir ya. Nah, ini sisip-sisipnya, karena di sini juga banyak dimakan sama siput ya, siput keong emas kayak gini tuh banyak ya. Tapi kemarin saya sudah ambil dan saya buang, ini belum saya ambil lagi nanti. Kemarin sempat juga saya di pinggir-pinggir ini, di pinggir bedengan, saya buat bedengan di sini. Saya buatkan dia untuk jalurnya tikus apa namanya, siput. Di sana saya spray pakai, kemarin saya pakai Bestnoid di pinggir aja, tapi ya itu memang mengandung kimia. Cuma saya biar tidak capek untuk membersihkan siputnya, dengan cara seperti itu saya buatkan bedengan ya. Jadinya bedengan jalur air. Ini airnya mengalir di sini supaya menanggulangi adanya padi yang dimakan sama siput. Kemarin di situ ada banyak sih di sebelah sini. Nah, ini banyak juga dimakan karena tergenang air. Biasanya siput itu senang sama air yang tergenang seperti ini. Dia nanti dimakan satu dan habis. Tadi ada sih, saya sudah sisip di sini juga. Banyak saya sisip ya, dimakan sama siput. Jadinya sebelum tanam itu sempat saya juga semprot. Setelah tanam 3-4 hari itu saya spray lagi pakai Bestnoid. Jadi ibaratnya tanaman padi itu memang seperti bayi ya, harus dikasih makan, dikasih ini itu gitu loh. Jadinya dia belum bisa makan sendiri. Nanti kalau sudah berumur di atas seminggu 2 minggu, nah itu sudah lumayan bisa lah untuk mencari makannya sendiri dan untuk menghidupi dirinya sendiri dengan akar yang sudah jalan. Nah, di sini posisinya pakai Ambition ini saya membantu untuk masa pindah tanam itu kan, biar tanaman tidak stres ya awalnya tadi saya bilang. Nah, jadinya saya bantu dengan nutrisi kandungan yang ada di asam amino. Nah, jadinya untuk mempercepat pertumbuhan akarnya dan anakannya. Jadinya kalau sudah akar menjalar, melebar, jadinya dia gampang untuk mencari nutrisi makanan yang ada di tanah. Kemarin saya juga pakai di sini soil treatment
pemenah tanah dari Pornas, itu mikroba dari premium ya, sebelum 1 minggu sebelum tanam. Ini pengolahan lahannya kemarin pertama kali saya jadikan waktu masih posisi dipanen itu kan masih itu jerami-jeraminya, dan jerami-jerami itu saya langsung spray pakai E4 sama molase ya. Saya spray keliling di sini, agar jerami-jerami yang seperti ini. Nah, ini kan kemarin banyak jerami saya naikkan ke atas. Jerami-jerami sisa-sisa yang di bawah kan tidak mungkin saya akan naikkan, jadinya harus saya spray pakai E4 sama gula. Jadi setelah pembusukan itu alami. Kayak dulu saya pernah langsung di sini, lahan ini langsung dijadikan media tanam dan langsung saya tanam, itu tidak bagus. Jadinya awalnya tanah dibalik selama 1 minggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu bahkan. Setelah 3 minggu itu baru diratakan, dijadikan. Setelah dijadikan itu saya spray, dia pakai soil treatmentnya dari Pornas, itu pembenah tanah ya, biar pH-nya tadi saya sudah cek, pH tanahnya sudah naik sekitar 6,2. Tadi saya cek ya pakai ini ya, 6,2 sudah pH tanahnya di sini. pH tanah sudah naik di sini, jadinya posisi kalau sudah pH-nya naik berarti sudah bagus. Media tanamnya. Kalau media tanam sudah pH-nya, media tanam itu sudah bagus, jadi tanaman itu akan tumbuh dengan optimal. Nah, di situ awal mulanya kita sebagai petani itu harus tahu pH tanah kita. Kalau tidak, sebagai petani tidak punya alat pH tanah untuk cek tanah ya mentafsir jadinya dia harus mau tidak mau harus punya. Dan kemarin sempat ini tumbuh rumput itu karena pengolahan tanahnya tidak sesuai gitu loh. Kalau ini sekarang pengolahan tanahnya disesuaikan dan posisinya jerami-jerami sudah tidak ada, jadi asam-asaman sudah tidak ada gitu loh. Jadinya tanaman saya pasti akan lulus nantinya gitu, karena jerami-jerami sudah membusuk. Dipercepat pembusukannya karena E4 sama molase tadi, dan itu tidak ada gangguan. Istilahnya kayak tanahnya ini panas dalam gitu modelnya, jadinya dia mau tumbuh berat gitu karena tanahnya ya saya bilang tadi kurang bagus. Biar bagaimanapun cara penanamannya, kalau tanahnya kurang bagus ya pastinya tanaman sekuat apapun dia pasti akan rusak gitu kebanyakan. Jadi kalau di sini posisinya saya sudah benahi tanahnya, dan hasil yang kemarin juga saya mengecewakan karena waktu dijadikan lahan itu pembibitannya sudah duluan dibuat, terus tiba-tiba dikejar-kejar lah sama sama penanaman. Kalau seandainya ditanam di atas 25 HST kan 25 hari pembibitan kan kurang bagus ke atas. Jadinya mau tidak mau kemarin saya tanam ini umur 20. Yang ideal itu umur 16, 17, 18 sampai 22 paling tua sudah gitu modelnya. Jadinya kalau di umur itu anakannya lebih cepat. Akarnya belum menjalar ke sana kemari, jadinya akarnya itu masih akar dari bijinya tidak begitu banyak. Jadinya nanti kalau sudah dipindah tanam, tanaman itu biasanya agak lama dia menyesuaikan sama tempat. Jadinya saya harus spray dia, makanya biar enggak stres tanaman itu gitu. Dan mungkin itu aja update dari saya untuk tanaman padi saya. Mungkin nanti lagi 1 minggu saya update lagi untuk tanaman padinya yang di sini ya. Kita lihat macak-macak di saya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Salam bercocok tanam 2010. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Terima kasih.